lebih baik lagi, lebih rajin lagi, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, di antaranya peduli kepada keluarga, kepada orang-orang sekitar dalam hal kebenaran, dalam hal apa-apa yang diberitakan oleh Allah SWT dan apa yang dilarang. Kemudian kita juga bersabar dalam menjalani hidup bermasyarakat ataupun menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah yang harus melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan sholat 5 waktu, puasa, dan seterusnya. Itu perlu kesabaran dan keistiqomahan. Maka insya Allah di awal-awal tahun ini kalau kita sudah ada komitmen 4 itu, maka langkah berikutnya insya Allah akan lebih mudah dan akan terbuka jalan yang lebar insya Allah. Kita ke ayat berikutnya Pak. Al-Rad ayat 3, ayat 11. Mohon Ibu Ahad Hayati silakan. Ibu Ahad, monitor. Nah, alhamdulillah. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مؤقبات ya Ya. له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah buat mudah-mudahan apa yang dibaca mendatangkan rahmat Allah dan kita pun mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu bagi manusia, di sekitar manusia, kanan kiri manusia, karena kalimat la ini adalah milik yang berarti di semua sisi. Muakibat ini sebutan dari malaikat, yaitu para malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran. Kata akibah itu kan akibat, berarti malaikat yang terus mengikuti manusia itu secara bergiliran, tidak pernah lepas. Berarti kita selalu dalam pengawalan malaikat, kanan, kiri, depan, belakang. Hanya karena kita nggak bisa melihat gitu. Tapi kalau kita dikasih kemampuan melihat juga repot, Pak Ji. Coba misalkan kita dikasih Allah untuk bisa melihat di depan malaikat, kanan malaikat, kiri malaikat. Kita serba salah itu. Mau jajan aja bingung gitu ya. Ada malaikat lagi, mau kemana malaikat lagi. Makanya Allah kasih nikmat di antaranya adalah kita tidak bisa melihat hal yang gaib.
Jadi perlu kita syukuri, tidak perlu kita belajar hal gaib. Karena dengan tidak bisa melihat hal gaib, kita lebih leluasa gitu. Padahal kanan kiri kita itu pengawalan sangat ketat gitu. Mim baini yadayhi wa min khalfihi. Depan, belakang itu nggak pernah lepas. Sejak lahir sampai kematiannya itu dijaga ketat sekali. Yahfadunahu min amrillah. Kenapa malaikat ini menjaga ketat manusia? Mengawal. Dan manusia itu tidak melihat. Yang mengawal, yang mencatat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dalam surah Qaf. Apa yang keluar dari lisan tercatat langsung. Karena min amrillah, ya karena itu bagian dari tugas mereka yang diperintahkan oleh Allah. Ketika manusia diciptakan, sudah otomatis paketnya adalah ada pengawalnya. Diciptakan langsung ada pengawalnya. Jadi tidak pernah kita bisa lepas dari pengawalan malaikat. Nggak pernah bisa gitu. Karena kita makhluk ciptaan Allah, kecuali bukan ciptaan Allah gitu. Dan tidak mungkin. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, poinnya di sini. Poin yang kita bahas adalah sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini Allah berikan akal pikir kita untuk digunakan merubah diri. Kita menjadi baik ataupun tidak baik tergantung akal pikir yang diberikan oleh Allah. Bisakah kita memanfaatkan itu semuanya? Maka wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah, dan ketika Allah menghendaki seorang manusia, seorang hamba itu keburukan, maka tak ada yang dapat menolaknya. Misalkan sudah ditakdirkan terkena bencana, ya tidak bisa mengelak. Seperti kemarin kita bahas bahwa ada bencana yang karena memang itu kehendak Allah yang tidak bisa kita elakkan, dan ada bencana yang memang kesalahan kita gitu, akibat ulah kita gitu. Yang harusnya itu pohon-pohon yang bisa menguatkan akar-akarnya, menguatkan tanah, tapi diganti dengan pohon yang akarnya tidak kokoh sehingga membuat tanah itu rentan dengan longsor dan banjir, bisa membawa hanyut. Nah, itu kan ulah bima kasabat aidikum, karena ulah manusia. Nah, maka ketika datang satu bencana malapetaka ataupun ujian, itu semua kalau sudah kehendak Allah tidak bisa kita menghindar. Yang bisa kita lakukan adalah bersikap, mensikapinya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi manusia. Nggak bisa, meskipun sudah diprediksi tanggal sekian akan terjadi gempa dahsyat. Kemudian masuk ke bunker yang dibangun dengan berbagai macam bahan yang melindungi manusia dari gempa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki terjadi, meskipun bunker itu terbuat dari besi yang kokoh sekalipun, tetap dia akan hancur. La marad adalah tidak ada tempat untuk menghindar, tidak ada yang bisa melindungi, menolak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa nikmat keamanan dan kemajuan tidak akan dicabut kecuali karena perubahan moral ataupun akhlak dari manusia itu sendiri. Artinya Allah berikan kepada kita nikmat, rezeki misalkan. Nah, rezeki itu tergantung kita. Apakah rezeki kita gunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk keburukan? Maka ketika digunakan keburukan, maka rezeki itu akan hilang sia-sia. Sementara kalau digunakan dalam kebaikan, harta itu hilang, tetapi berubah menjadi keberkahan gitu. Menghasilkan keberkahan. Sama analoginya seperti kalau dalam Al-Quran disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Jadi harta itu seperti biji, benih. Sama-sama dibuang misalkan.
ditanam. Kalau ditanamkan berarti hilang dari tangan, dari kepemilikan. Nah, ketika ditanam di jalan Allah, maka dia akan tumbuh menjadi berlipat-lipat tanaman tumbuhan dan akan menghasilkan sampai 700 benih. Sementara yang ditanam bukan karena di jalan Allah, misalkan tidak ditanam, itu dikasih ke ternak gitu misalkan. Ya nggak akan menghasilkan apa-apa kecuali kotoran gitu. Nah, ibaratnya orang beramal soleh adalah sama-sama kehilangan harta, tapi kalau harta itu dibuang di jalan yang tidak dikehendaki Allah, dia akan sudah habis. Kita tidak mendapatkan hasilnya, bukan investasi. Selesai. Tapi ketika ditanam di jalan Allah, memang benar hilang. Tetapi nanti akan kembali tumbuh menjadi keberkahan. Nah, itu konsepnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki tergantung manusia. Apakah akan ditanam yang akan menghasilkan keberkahan ataukah ditanam yang tidak menghasilkan apa-apa. Begitu juga dengan kesehatan, begitu juga dengan badan, begitu juga dengan ilmu dan berbagai macam. Ketika sesuatu itu diletakkan ataupun ditanam di jalan Allah, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, itu pilihan manusia. Maka disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu yang diberi kebebasan untuk merubahnya, untuk menggunakannya. Karena Allah sudah berikan akal pikir. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafahnya, pendapat terbalikannya, kalau bahasa Jawanya kosok balen. Kosok balen itu makna sebaliknya. Kalau orang punya akal, dia berbuat dosa, dia akan mendapatkan risiko dari dosanya. Kalau dia kalau dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan risiko kebaikan itu, yaitu kebaikan yang berlipat. Sementara orang yang tidak berakal, orang gila misalkan, atau jumbo atau memang sudah tidak mampu secara kesehatan, maka dia melakukan keburukan tidak akan dihitung sebagai keburukan karena akalnya tidak berfungsi. Karena Allah berikan akal itu untuk supaya manusia itu bertanggung jawab mandiri dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika Allah tidak berikan akal yang sempurna, maka Allah tidak akan menuntut kepada orang yang diberikan akal yang tidak sempurna itu. Jadi pada kesimpulannya, apapun yang sudah berlalu di tahun-tahun yang lalu, yang sudah kita lakukan, itu semua kalau itu di jalan Allah, kita akan petik hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sama-sama sudah kita lupakan, tapi hasilnya insya Allah akan dipetik. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan-keburukan, maka ya yang akan datang adalah sesuatu yang membuat kita putus asa dan kecewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan bahwa innallaha la yughayyiru bi'abdin hatta yughayyira ma bi anfusih. Dalam hadis riwayat Ahmad, Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sampai hamba itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Artinya Allah tidak mengekang seseorang, tapi Allah berikan anugerah tergantung manusia itu apakah digunakan untuk kebaikan atau keburukan itu tergantung manusia masing-masing. Jadi Allah sudah berikan kepada kita sama rezeki juga dapat, hanya bedanya nominalnya mungkin. Ini 1 digit, ini 3 digit misalkan ini. Bedanya itu saja. Kemudian usia pun begitu. Tapi semua dapat dari Allah. Nah, banyak sedikit yang terpenting bagaimana memanfaatkannya itu. Menggunakan dalam kebaikannya itu yang menjadi poinnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan panjangnya, bukan pendek, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan anugerah Allah. Syukur-syukur usia panjang dan digunakan untuk kebaikan semua itu luar biasa gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Ayat berikutnya, Pak. Baik. Berikutnya Al-Hasr ayat 18. Diminta dengan hormat Ibu Eti Retno, silakan.
Gimana Ibu Eti sudah? Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang Ibu Eti Retno baca membukakan pintu-pintu rahmat untuk kita semuanya dan mendatangkan keberkahan. Insya Allah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang yang sudah beriman. Orang yang muslim yang sudah beriman itu dipanggil oleh Allah. Artinya orang beriman itu masih berpotensi melakukan perbuatan dosa. Orang beriman masih berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan. Orang beriman belum terjaga, belum terjamin pasti masuk surga. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin, wahai orang muslim. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Meningkatkan levelnya. Dari iman menjadi takwa. Dari muslim menjadi takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu sederhananya. Perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Larangan-larangannya ditinggalkan. Itu takwa. Jadi orang beriman, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lalu perintah kedua adalah setelah kita bertakwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan tidak cukup. Dilanjutkan, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Jadi saat ini kita melakukan sesuatu adalah untuk esok hari. Al-Qurtubi dan para mufassir yang lain memahami makna hari esok, God adalah hari akhirat. Itu yang paling jauh. Artinya kalau sudah akhirat disebut, berarti dunia ini masuk. Gitu. Maka pada ayat ini mengingatkan kepada kita agar menyiapkan hari yang panjang. Yang tidak ada ujungnya, itu akhirat. Apa? Beriman, bertakwa, kemudian melakukan amalan-amalan soleh. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Selalu introspeksi sendiri. Apakah ini sudah maksimal? Apakah masih berpotensi ditingkatkan ibadah ini? Apakah masih berpotensi amalan ini ditingkatkan? Terus kita introspeksi dan menyiapkan untuk hari esok. Lalu ketiga, wattaqullah, diulang lagi. Wattaqullah. Ittaqullah pertama, kemudian dilanjut lagi, wattaqullah, ditutup dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Karena terkadang manusia ketika diperintahkan untuk ibadah dan dilarang dari perbuatan dosa, kemudian diperintahkan untuk menyiapkan guna menghadapi hari berikutnya, kadang-kadang dia asik.
keasikan dalam menyiapkan, keasikan dalam persiapan, sehingga lupa tujuan di dunia sebelum punya harta. Ya, kalau nanti saya punya rezeki, saya akan berinfak. Ketika dapat rezeki banyak, lupa. Itu yang dilakukan korun. Saya ini pengen olahraga biar sehat, biar bisa ibadah dengan khusyuk, biar bisa melangkah ke masjid dengan kuat, biar bisa bangun malam. Setelah dia sehat, dia asik dengan olahraganya, bukan ibadahnya yang menjadi tujuan, dia lupa. Dia terlena dengan olahraga dan persiapannya itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi, jangan kebablasan, ittaqullah. Kemudian direm lagi. Tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Direm lagi. Jadi Imam Al-Qurtubi menyebutnya bahwa takwa diulang 2 kali ini sebagai penegasan bahwa kesadaran masa depan adalah inti ketakwaan. Awalnya takwa, kemudian diberi kebebasan, tapi ingat direm lagi dengan takwa. Saking pentingnya ketakwaan itu sebagai kunci dari kesuksesan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu dalam pantauan Allah. Tadi kita dalam pengawalan ketat. Dalam pengawalan ketat para malaikat yang tidak pernah lepas perbuatan, kemudian ucapan, bahkan pikiran kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apapun itu hanya titipan, kesehatan pun titipan, usia pun titipan. Maka kita diperintahkan ittaqullah, ittaqullah. Ada kata-kata yang indah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang cerdas itu adalah yang melampaui kehidupan duniawi. Dia yakin di akhirat itu perjuangan yang begitu panjang, kehidupan yang tidak ada hentinya, dan bekal yang paling utama ya takwa. Tidak ada persiapan apapun untuk menghadapi akhir kecuali bertakwa. Jadi hari-hari kita tingkatkan ibadah kita tinggalkan hal-hal yang dilarang, itu bagian dari ketakwaan atau persiapan kita untuk menghadapi masa depan yang begitu panjang, yaitu akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masuk dalam surah Al-Hasr. Apa Al-Hasr itu? Pengepungan. Di antara makna Al-Hasr pengepungan adalah di akhirat, di mana manusia benar-benar terkepung dengan keadaan. Tidak ada keadaan yang senyaman di dunia ketika kiamat datang. Maka satu-satunya penyelamatannya adalah keimanan dan ketakwaan yang dilakukan oleh dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi hanya dirinya yang dibekali iman dan takwa itulah yang akan membebaskan dirinya dari kepungan keadaan yang sulit di akhirat. Anak, orang tua, keluarga, kerabat, sahabat, semua tidak akan lagi berguna kecuali kalau dirinya adalah bertakwa dan beriman, lalu anaknya juga bertakwa dan beriman, kerabatnya bertakwa dan beriman, mereka akan dikumpulkan dan akan reuni lagi di akhirat dalam keadaan yang lebih menggembirakan. Tapi kalau tidak dilandasi iman dan takwa, ya akan berpisah. Masing-masing akan memikul bebannya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya di sini adalah introspeksi wal tandur nafsu ma qaddamat ligad, untuk melakukan kebaikan yang lebih baik di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, Az-Zumar, ayat ke-53. Harus saya lihat dulu. Ya, teman-teman ini yang hadir. Ya Pak, Ya, silakan Hasan. Az-Zumar. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Barakallah, alhamdulillah, Kang Ahsan. Mudah-mudahan yang Kang Ahsan baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakanlah, Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umat manusia yang pada hal ini, ini konteksnya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang pada waktu itu. Namun kandungannya adalah untuk semua umat manusia di berbagai generasi sampai kita. Qul ya ibadi, katakan, wahai hambaku. Rasul untuk menyampaikan kalimat pesanan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, wahai umat manusia yang beriman kepadaku, begitu. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni telah melakukan perbuatan dosa, telah melampaui batas-batas syariat, telah melakukan berbagai kesalahan-kesalahan, telah menjalani perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, melanggar larangan-larangannya, itu bagian dari asrafu. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan melampaui batas itu. Biasanya kalau orang sudah melakukan perbuatan dosa, mereka putus asa. Oh, udahlah, saya mau sudah kayaknya masuk neraka dah. Kalian aja lah masuk surga. Dah kayaknya kalau saya untuk sholat lagi itu udah telanjur. Udah telanjur begini, udah telanjur. Kadang-kadang begitu, putus asa gitu. Sudahlah, siapa sih? Apakah diterima sholat saya? Apa doa saya didengar? Sudah telanjur, ya sudah. Sekalian. Nah, itu putus asa. Maka Allah turunkan ayat ini untuk orang-orang yang demikian. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni. Dari yang kecil sampai besar diampuni semuanya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Asalkan minta ampun. Allah pasti akan mengampuni perbuatan dosa seorang hamba sebesar apapun dosanya, kemaksiatan yang dilakukan, kedurhakaan yang dilakukan. Kalau semua itu dia datang kepada Allah dan mengakui semua kesalahan itu, lalu memohon ampun, pasti Allah akan ampuni. Yaghfiru dzunuba jami'an. Tidak pernah menutup pintu Allah. Makanya tidak boleh seorang hamba, orang beriman itu mengklaim ataupun menuding kalian ahli neraka. Tidak boleh. Selama dia masih hidup, dia ada potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Maka di dalam kitab Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir menjelaskan ada satu kisah dulu dari kalangan Bani Israel. Mereka bersaudara. Yang satu sangat soleh sekali.
ahli ibadah. Yang satu lagi dia ahli maksiat. Setiap hari itu bermaksiat. Dari berzina, dari kriminal, pembunuhan, mencuri. Pokoknya perbuatannya sudah melampaui batas gitu. Nah, saudaranya yang beriman ini, dia ketika bertemu dengan saudara yang melakukan kedurhakaan atau ahli maksiat tadi, dia tuding, kamu ahli neraka, katanya. Bahkan dia bersumpah, demi Allah kamu itu ahli neraka. Tidak akan pernah masuk surga. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan sikap seperti ini. Lalu diriwayatkan, orang yang bermaksiat tadi kemudian dia dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Akhirnya dia pun Kemudian yang soleh tadi, karena kesombongan itu, hingga akhirnya dia pun terjebak dalam kemaksiatan. Sebelum meninggal, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat tapi bertobat tadi. Dan kemudian dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kisah ini disampaikan oleh orang-orang soleh. Ada yang menyebut nabi, karena yang tahu hal-hal yang gaib itu para nabi. Kemudian itu disampaikan dan jadilah itu kisah yang didengar ataupun disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka Rasul SAW menyebutkan bahwa si fulan ahli maksiat dia bertobat masuk surga dalam keadaan husnul khatimah, sementara ahli ibadah tadi karena ada ketakaburan, kesombongan, dia akhirnya su'ul khatimah. Itu kisah Bani Israel. Nah, yang bisa kita petik adalah sebesar apapun dosa seorang hamba, maka bisa berubah asalkan dia bertobat kepada Allah SWT. Sebaliknya, orang yang sudah ahli ibadah hendaklah menjaga betul nikmat ibadahnya, menjaga betul nikmat keimanan dan ketakwaannya. Karena ketakwaan, keimanan itu sesuatu yang rentan sekali akan hilang ketika dihadapkan situasi-situasi yang membuat seseorang itu tidak bisa memegang prinsip. Contoh saja, orang ahli ibadah, dia selalu tepat waktu sholat, kemudian dia mendapat tugas, pergi tugas negara misalkan, ke daerah yang tidak pernah didengar adzan. Mungkin daerah mana mungkin yang jarang ada adzannya. Kalau sekarang mayoritas sudah ada ya. Zaman dulu mungkin seperti Jepang atau ke Fiji atau mana gitu. Di sana tidak terdengar adzan, tidak terdengar suara-suara yang mengajak kita untuk ibadah gitu. Di mana-mana sesuatu yang menjauhkan diri kita, bahkan pemandang maksiat itu hal yang biasa. Pergaulan bebas itu hal yang lumrah. Nah, disinilah iman itu diuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji sesuai kemampuan individunya. Orang yang ahli ibadah, yang mentuluskan Allah, dia tidak akan diuji seberat itu. Kecuali Allah telah berikan kekuatannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah akan berikan ujian itu tergantung kepada kemampuan dan kapasitasnya. Maka kesimpulannya bagi yang berdosa pasti Allah akan ampuni jika kita minta ampun. Bagi yang ahli ibadah, hendaklah kita menjaganya. Jangan sampai keimanan itu lepas dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, hadits ayat 20. Dari rekan saya, Pak Husni Syah, barangkali bisa silakan Pak Husni. Pak Husni, monitor. Baik. Pak Husni, silakan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wala wala wal walahmu walahmu wala wala walahu wazinatu wa tafah. Ya, lihat kacamata nih Pak Bapak. Sebentar. Waladzinatu watafah hurum bainakum watakasur fil amwal wal aulad kamasali ghaisin ajabal kuffar kamasali ghaibin ajabal kuffari nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang taman-tamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallah Pak Husni Tamrin. Damang, Haji. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bapak. Alhamdulillah. Masih di Bandung kan, Pak Haji ya? Insya Allah masih di Bandung, Pak Ustadz. Alhamdulillah, sehat. Ya. Mudah-mudahan. Udah lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah kita ketemu lagi di event kajian, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak baca membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walah, hanyalah permainan dan
walahwun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan, watafakhur, dan bermegah-megahan antara kalian, bainakum, watakasurum fil amwal, saling berbanyak-banyak harta, wal aulad, dan anak-anak. Kama sali ghais a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu khutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang sangat keras, wa maghfiratu minallahi wa ridwan, tetapi juga ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tahapan dunia. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tahapan-tahapan dalam kehidupan dunia yang pertama adalah laib, masa kecil. Jadi masa kanak-kanak, balita itu kebutuhannya mainan gitu. Anak usia 1 tahun disuruh milih mainan dengan motor, ya dia pilih mainan gitu. Anak 1 tahun disuruh memilih boneka dengan mobil, dia pilih boneka gitu. Jadi permainan yang dibutuhkan oleh anak-anak, laibun. Lalu masuk masa yang kedua, lahun, yaitu masa yang melalaikan, masa muda. Main lupa waktu, main lupa sholat, main lupa rumah, main lupa. Nah, ini masa muda, lahun, masa di mana seseorang sering lalai. Belajar tadinya, kebablasan bukan belajar, malah main. Jadi sesuatu yang asik-asik itu masa muda. Masa di mana yang sangat rentan gitu. Kemudian fase yang ketiga, Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa masa zinah, bukan zina tapi zinah, pakai hak, yang artinya masa usia matang. Usia-usia matang ini beberapa pendapat berdasarkan ayat-ayat yang menyebut usia, yaitu 40 tahun. Sampai usia 40 tahun adalah usia matang. Usia di mana itu sudah kemapanan secara mental dan kemapanan secara pengalaman. Cukup membuatnya matang gitu. Maka usia ini adalah usia yang menentukan. Dan juga usia hasil dari proses sebelumnya. Usia anak-anak dan usia remaja atau muda. Kemudian tahap setelah zinah adalah tafakhur. Karena kematangannya, kemudian dia sukses, baik menjadi bisnismen yang kaya raya, ataupun menjadi politikus yang terkenal, atau menjadi pejabat yang menduduki posisi tinggi, ataupun menjadi tokoh masyarakat yang sangat populer, atau menjadi ustadz yang terkenal, dan sebagainya. Ini usia tafakhur. Ada hal yang membuat dirinya itu sudah sampai kepada level tanda kutip kesombongan gitu. Meski kesombongan di sini ada 2 makna, ada kesombongan yang negatif, ada kesombongan yang biasa, normal. Artinya seseorang sudah memiliki segala yang diimpikan gitu. Nah, usia di atas matang. Kemudian marhalah atau fase yang kelima menurut Imam Al-Qurtubi adalah takasur. Yaitu banyak-banyakan harta. Oh, dia sahamnya berapa? Oh, saya sekian. Dia simpanannya berapa? Saya sekian. Oh, dia emasnya berapa kilo? Saya sudah sekian. Tanahnya berapa hektar? Jadi kejar-kejaran.
itu udah masa takasur di atas 40-an, mungkin 50 dan seterusnya. Jadi masa-masa memang memetik gitu hasil karyanya, memetik hasil usahanya, dia sudah menikmati dengan profesinya yang menghasilkan banyak harta. Nah, 6 atau 5 fase ini adalah fase kehidupan manusia secara umum yang dijelaskan pada surah Al-Hadid menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu masa kanak-kanak yang butuhnya hanya main. Nah, kemudian kalau sedih ya nangis gitu. Kemudian masa kedua adalah masa lahu, yaitu masa di mana sering melalaikan, sering lupa diri, sering mementingkan kesenangan-kesenangan yang kadang-kadang lupa prioritas gitu. Kemudian yang ketiga adalah zinah, usia matang atau usia 40-an tahun. Kemudian tafakhur, usia kesombongan. Artinya dia punya peran di sosial, baik secara ekonomi, politik, ataupun secara personal. Kemudian takasur. Nah, di sini usia-usia akhir yang memiliki banyak harta untuk diwariskan atau untuk sekedar kepemilikan, untuk kebanggaan dan sebagainya. Ayat ini Imam Al-Qurtubi juga menggarisbawahi bukan ayat larangan untuk sukses duniawi. Bukan larangan kita memiliki harta benda. Bukan larangan kita memiliki tanah, emas, harta benda berlimpah, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan jangan sampai dunia itu menjadi tujuan. Jangan sampai jabatan tujuan akhir. Jangan sampai harta benda itu tujuan akhir. Jangan sampai cita-cita ingin memiliki tanah 100 hektar itu menjadi tujuan utama. Boleh kita memiliki tanah 100 hektar, boleh. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kehidupan sesudah dunia ini, yaitu akhirat gitu. Jadi di sini Allah SWT tidak membatasi kepemilikan seseorang tentang duniawi ini, tetapi mengingatkan jangan sampai lengah. Hanya saja ada di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang menumpuk-numpuk harta itu biasanya akan lalai. Akan membuat kita lalai di surah Al-Baqarah ayat berapa? Surah apa itu? Alhaakumut takasur. Alha itu lahwun, melalaikan. Takasur biasanya orang yang terus mengejar duniawi itu dia lupa gitu. Lupa ibadah. Malah kadang mau sholat itu, aduh waktu penting. Khawatir waktu untuk bisnisnya itu hilang gara-gara dibuat untuk sholat gitu. Wah ini, aduh hari Jumat. Wah ini mengganggu ini. Wah ini membuat usaha ini bisa minus ini kan. Padahal setelahnya itu juga banyak waktu gitu. Nah itu masa-masa yang krusial seperti itu. Allah tidak melarang, tetapi agar manusia terus ingat dengan tujuan hidup, yaitu kehidupan akhirat yang tidak pernah ada hentinya. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabatnya. Ini tingkat level sahabat. Ketika mereka menumpuk harta itu ya pasti untuk kebaikan gitu, untuk berjihad, untuk bekal para pejuang, untuk membantu fakir miskin, untuk orang-orang duafa, selalu untuk kebaikan. Ini level sahabat. Itu saja masih diingetin oleh Nabi. Level sahabat yang banyak harta seperti Abdurrahman bin Auf saja, itu kata Nabi SAW, dia masuk surganya itu sambil merangkak gitu. Diingetin. Maka Rasul ingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Supaya apa? Ketika kita musafir kan ada tujuan yang kita kejar. Ada tujuan yang akan kita tempuh. Bukan asik ketika kita di rest area. Bukan kita merasa rest area itu adalah kehidupan akhir, tidak. Tapi ada batas mana yang harus kita tempuh, prioritas tujuan itu. Nah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Nasihat Nabi kepada para sahabat yang level keimanan jauh di atas kita. Harta bendanya juga sangat berlimpah, tapi masih dinasihat oleh Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, dilanjutkan dengan Isra ayat 36. Saya minta kesediaan dari Pak Haryanto dari Semarang. Silakan, Pak. Al-Isra 36 ya. Oke. Tunggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sadaqallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak Ridwan, mudah-mudahan yang Bapak baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan Haryanto, Pak. keberkahan untuk kita semua Pak insyaallah. Haryanto, Pak. Oh, Pak Haryanto. Pak Nggih, Haryanto. amin, Zat. Oh, maaf Pak. Pak Nggih. Haryanto. Ya, mudah-mudahan yang Bapak baca membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan keberkahan insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Wala takfu, dan janganlah kamu mengikuti ma laisa laka bi'ilm, yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan juga hati. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini sebagai landasan etika, ilmu, dan juga masalah berita yang didapat. Dan dilarang untuk mengikuti ataupun menyebarkan atau memutus sesuatu tanpa dasar ilmu. Menentukan sesuatu dengan emosi tanpa dengan ilmu. Kenapa? Karena akal pikir kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, hati kita, semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah anugerahkan pasti ada konsekuensinya. Dan yang potensi melakukan perbuatan dosa itu adalah lisan. Yang paling banyak pintu masuknya dosa itu ya lisan. Begitu juga pintu masuknya pahala ya lisan gitu. Sampai Nabi pernah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Di badan ini kasihin sama kakek masuk sini badan. Subhanallah wa bihamdi, Pegang dulu badan. Jadi ada ucapan yang ringan sekali di lisan tapi pahalanya sangat besar, timbangannya sangat besar. Allah sangat suka. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ringan sekali, tapi itu akan menghasilkan pahala yang sangat besar. Tulisan. Sebaliknya, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap yang ia dengar. Artinya belum dipastikan kebenarannya, belum dikonfirmasi kebenarannya, belum tahu benar bahwa ini adalah berita yang akurat, sudah disebarkan, maka dia tergolong dusta. Jadi mudah sekali lisan ini menghasilkan pahala dan juga menghasilkan dosa. Naudzubillah. Maka Allah SWT melalui ayat ini mengingatkan jangan ikuti apa yang belum kamu ketahui. Artinya harus pastikan dulu. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ceritakan ini?
Padahal kamu belum tahu. Saya hanya dengar pengen menyampaikan. Ya kenapa kamu hanya mendengarkan sampaikan? Bukankah sudah ada peringatan tidak boleh menyampaikan sesuatu yang belum diketahui? Maka disitulah manusia akan mempertanggungjawabkan. Maka di awal tahun ini, di antara langkah berikutnya, selain kita meneguhkan keyakinan kita, kemudian meningkatkan amal soleh dan ibadah kita dan kepedulian kita, juga termasuk ini, bagaimana jadikan lisan kita ini sumber kebaikan. Bagaimana kita jadikan lisan kita ini sebagai potensi mengumpulkan pahala dan kebaikan, baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Ini menjadi poin besar di era baru, yaitu tahun 2026 ini. Kita jadikan lisan sebagai aset terbesar kita untuk mendatangkan pahala dan menjaga betul dari masuknya dosa melalui lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, atau ayat 105. Mohon Pak Arif Irfansyah, monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum barasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul-Azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak Arif ya bersama. Betul. Ya. Ustaz. Barakallah, mudah-mudahan yang Bapak baca membukakan pintu rahmat Allah SWT dan Amin. Allah berkahi kita semua, insyaallah. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wakul, dan katakanlah, Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan ayat sebelumnya. Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu dari Allah. I'malu, wahai manusia, kerjakanlah apa yang kalian kerjakan. Fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat perbuatan kalian. Artinya ketika perbuatan itu baik, maka Allah sudah siapkan pahala, balasan, kebaikan yang berlipat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, orang yang manhamma bihasanah fa'amilaha falahu asyru hasanah. Orang yang berniat kebaikan lalu dia mengerjakan niatnya itu, dia mendapatkan 10 kebaikan atau lebih. Karena niat saja itu sudah dapat pahala 1, apalagi mengerjakan. Sebaliknya melakukan keburukan pun akan dicatat, tapi tidak dilipat gandakan. Wa rasuluhu, tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau masih hidup, beliau juga menyaksikan para sahabat
dan kaum muslimin pada waktu itu yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman, sesama beriman pun juga akan melihat, oh ini orang yang cocok untuk dijadikan teladan. Oh ini yang pantas untuk dijadikan teman. Oh ini bisa untuk curhat. Oh ini teman yang mungkin bisa saling memotivasi. Dia akan sekufu, sefrekuensi. Sehingga ketika mau sholat, misalkan saling mengingatkan, udah adzan belum? Oh ya, yuk. Dia langsung nyambung gitu. Kenapa? Karena dia tahu, oh orang ini sudah terbiasa beribadah tepat waktu. Oh, ini sudah terbiasa bangun malam. Gimana malam ini? Bangunin ya nanti. Ya, siap. Dia karena sudah satu frekuensi dan sudah dilihat, sudah disaksikan. Maka kita mengerjakan perbuatan tentu mengharapkan ridha Allah agar Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah kita dan layak diterima dan diberi pahala, itu pertama. Yang kedua, tentu harus sesuai dengan petunjuk Nabi Rasul SAW dalam sunnahnya. Dan juga yang ketiga, ya kita bukan riya, tetapi untuk menempatkan diri. Ini loh, saya juga termasuk golongan kalian, orang-orang beriman. Ini loh, saya juga termasuk orang-orang yang gemar melaksanakan tahajud seperti kalian. Lalu saya juga termasuk orang-orang yang sering berpuasa seperti kalian. Sehingga memposisikan diri kita satu frekuensi, dan nanti manfaatnya adalah untuk saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati, saling mengkondisikan, saling mensupport gitu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan kepada kita semua apa yang telah kita lakukan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia itu tidak pernah tersembunyi dari Allah. Dan Allah tahu secara detailnya gitu. Rasul dan kaum mukminin menilainya secara zahir. Kalau Allah tahu detailnya. Sir rahasianya itu Allah yang tahu. Tetapi secara zahir itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh manusia. Kemudian pada masa Rasul, Rasul tentu melihatnya dan menilai, oh orang ini beriman, oh berarti oh penjual ini, toko, eh, warung ini yang punya itu ahli ibadah loh, dia selalu menjaga sholatnya. Kita ketika jajan di sini ya tenang gitu, makan ayam gorengnya tenang. Kenapa? Oh ini yang punya itu ahli ibadah, dia rajin sholatnya, dia berarti memperhatikan hal yang halal haram. Kita akan lebih tenang dibanding ketika kita datang ke restoran di mana pemiliknya itu non-Islam gitu. Pasti kita juga ada dalam hati kita tuh ya agak terganggu gitu. Duh, ini kira-kira halal nggak ya? Nah, kadang ada yang ya udahlah Bismillah halal, Bismillah dengan kata Bismillah insya Allah meyakinkan gitu. Tapi kalau sudah tahu tabiat kepribadian ataupun perilaku hari-hari pemilik restoran itu, kita akan lebih tenang gitu. Oh ini udah satu frekuensi, sama-sama beriman gitu. Makanya perlunya orang beriman itu juga mengetahui saudaranya bahwa dia adalah orang-orang yang beriman gitu. Jangan sampai dia tidak tahu yang akhirnya terjebak gitu. Nah ayat ini juga mendorong etos kerja, kemudian keterbukaan dan tanggung jawab. Artinya apa? Kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sebagai pekerja juga harus bekerja dengan maksimal karena Allah akan melihat dan manusia yang lain juga akan menilai gitu. Bukan berarti ria. Kalau sudah hubungannya dengan manusia kan kita harus ya, ya sesuai standar manusia. Misalkan seorang karyawan bekerja di perusahaan, dia tidak cukup hanya mengatakan saya sudah kerja kok, mana kok nggak absen? Oh, Allah maha tahu sudah. Sementara di situ nggak pernah absen, absen terus, goib terus gitu. Setiap ditanya, kenapa kamu hari ini kok datangnya terlambat? Allah udah tahu Pak, maksud kenapa saya terlambat. Nggak bisa gitu. Itu aturan manusiawi gitu. Kenapa? Absen dulu tanda tangan. Nggak usah, Allah juga udah tahu. Malaikat juga nyatat. Giliran sudah dihitung apa masuk kerjanya ternyata banyak bolongnya.
protes, loh saya tuh masuk terus. Mana buktinya? Allah tahu. Ya nggak bisa, karena hubungan kita adalah fasairallah dan al-mu'minun, orang mukmin, manusia. Ya, hubungan kita dengan manusia ya harus dipenuhi gitu. Ya absensi tulis, absensi kehadiran gitu. Tidak cukup karena ini urusannya kita dengan manusia gitu. Dan bertanggung jawab gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amlan ayyutkinah. Allah itu sangat suka jika seorang hamba melakukan suatu pekerjaan itu sampai tuntas, gitu, sempurna, nggak tanggung-tanggung. Artinya ketika dapat amanah ya dituntaskan betul gitu. Ketika ada pekerjaan yang harus dipikul ya harus dituntaskan betul, selesaikan betul gitu, bukan seenaknya gitu. Nah, ayat ini menjadi motivasi kita dalam segala hal di kehidupan duniawi, bahwa apapun yang kita lakukan itu ada nilai di hadapan Allah, ada nilai di hadapan manusia, dan ada standar dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut dengan sunnah. Dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan dengan surat Al-Kahfi ayat 49. Kami panggil Bapak Krisnandi. Silakan Pak Kris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa budi'al kitabu wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya walitana ma hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada dan tidak menganiaya seorang jua pun. Alhamdulillah, barakallahu fiik Bapak Krisnandi. Mudah-mudahan yang Bapak baca mendatangkan rahmat Allah dan Allah limpahkan keberkahan kepada Bapak dan kita semuanya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Lalu mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, celaka kami. Catatan atau kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Semua tercatat. Atau melainkan ia mencatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya ada tertulis. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ayat ini menegaskan kesempurnaan catatan amal. Tidak ada dosa kecil yang diremehkan ataupun diabaikan. Dan tidak ada amal besar yang diabaikan pula.
Rasa takut orang berdosa lahir karena keadilan Allah yang maha kuasa dan maha teliti. Rasul SAW juga menyebutkan man amila misqala dzarratin khairar ra'ah wa man amila misqala dzarratin syarrun ra'ah. Ini mirip dengan ayat man amila misqala dzarratin syarrun yarah. Kalau di sini menggunakan fi'il madhi ra'ah. Siapapun yang melakukan kebaikan seberat zarah pasti dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya melakukan keburukan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Jadi ayat ini standar aturan ataupun informasi bahwa apapun akan tercatat, baik buruk secara detail, semua ada datanya. Jadi sudah terekam, sudah ada CCTV yang merekam secara canggih, detik demi detik, saat demi saat, semua nampak dari semua sisi, bukan hanya satu sudut saja. Kalau CCTV hanya sudut depan saja mungkin. Ketika berjalan menghadap CCTV maka depannya terlihat. Ketika berjalan membelakangi CCTV hanya belakangnya saja terlihat. Tapi kalau CCTV dari Allah Subhanahu wa taala semua terlihat. Depan, belakang, atas, bawah semua terlihat. Bahkan niatnya pun terlihat. Benar-benar sempurna. Rekaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, Luqman ayat 34. Silakan Pak Joko Suroso. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu qada wa ma tadri nafs bi ayyi ardi tamutu inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya pengetahuan akhirat itu hanya Allah yang tahu gitu. Kapan terjadi, tahun berapa. Jadi nggak ada orang yang bisa menebak tanggal tahun sekian, tidak. Ini menjadi pegangan kita seorang muslim. Kalau ada orang yang menebak hari kiamat terjadi, dulu pernah ditebak 2012.
Ternyata nggak ada apa-apa. Tanda-tandanya pun nggak ada gitu. Kemudian ada lagi yang nebak-nebak tahun sekian, nggak akan ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian berikutnya wa ma tadri nafsun. Seseorang tidak akan pernah tahu mada taksibu goda, apa yang dia akan dapat atau lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan kematiannya pun dia tidak tahu akan mati di mana gitu. Pengennya matinya di kampungnya, tetapi kita tidak bisa memastikan di mana, kapan, posisi apa itu. Karena sesungguhnya Allah alimun khabir. Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan 5 perkara gaib sebagai batas pengetahuan manusia. Ada 5 hal, yaitu ilmu sa'ah tentang hari akhir, kapan terjadi kiamat. Yang kedua, yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang rahim. Wa ma tadri nafsun ma taksibu goda, apa yang dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tentang kematian. 5 hal ini adalah perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan mengaturnya. Maka ayat ini juga mematahkan klaim ramalan, kepastian masa depan dan kesombongan manusia. Dulu kita punya cita-cita ingin jadi pilot, ternyata bukan jadi pilot. Saya sendiri pengen cita-cita jadi jenderal kan. Ternyata terjun di eh, kajian, jadi ustadz. Banyak macam-macam orang punya cita-cita. Ada juga yang disekolahkan untuk menuju satu profesi dan sebagainya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memastikan. Hanya Allah yang tahu kepastiannya. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa 5 hal ini sebagai hal gaib yang tidak bisa dipastikan kecuali hanya Allah yang tahu. Di sini kita perlu yakin bahwa manusia benar-benar bergantung kepada Allah. Sehingga rencana kita mengisi hari-hari ke depan, apa yang harus kita lakukan, itu menjadi niat baik, itu pun sudah berpahala. Kalaupun belum terlaksana, ya kita tidak perlu kecewa. Allah ternyata tidak menghendaki itu. Tahun ini saya harus haji misalkan. Ternyata Allah tidak menghendaki. Atau Allah menghendaki. Itu semua adalah kembali kepada Allah. Makanya diperlukan ketika kita mengatur langkah-langkah dalam menjalani hidup, terutama di tahun 2026 ini, harus disertakan akhirannya adalah tawakaltu ala Allah. Hasbiyallahu la ilaha illallah tawakaltu wa rabbul arsyil azim. Semua diserahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah punya rencana dan niat dan langkah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya. Al-Mu'minun ayat 115. Silakan Pak Susilo Budi Utomo. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya saya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Shadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak Susilo baca mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya dan membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibtum anna khalaqnakum abasa afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian abasa, secara main-main.
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ciptakan apapun tidak ada yang sia-sia. Pasti ada makna, maksud, dan tujuan. Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan biarkan ciptaan itu saja. Pasti semua akan dikembalikan kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwa hidup ini ada tujuan yang pasti. Justru hidup ini ada makna tujuan yang jelas. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadaman qadaba abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya umurnya, bagaimana ia habiskan ilmunya, bagaimana ia amalkan hartanya, bagaimana ia peroleh, dan di mana ia infakkan dana, dan tubuhnya bagaimana usangnya. Jadi ayat surah Al-Mu'minun ayat 115 ini menjadi kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan bukanlah sia-sia. Dan tujuan penciptaan manusia tentu ada maksud dan tujuan. Tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita isi tahun-tahun yang kita akan lalui ini dengan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu batasan usia kita, seberapa Allah akan berikan kepada kita, sepanjang apa, seluas apa, semua adalah kehendak Allah. Yang bisa kita lakukan memaksimalkan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ayat yang terakhir. Saya kira waktu masih ada. Kira-kira barangkali kita kasih waktu sesi tanya jawab Pak Ustadz ya. Enggak Pak. Ya, silakan para jemaah barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang disampaikan Pak Ustadz maupun hal lain yang relevan. Silakan. Ada yang bertanya? Boleh Pak Ustadz, Pak ya. Silakan Pak Parna. Pak Ustadz. Enggak Pak Suparna. Dan mohon penjelasan yang ayat terakhir aja Ustadz, yang 5 perkara yang akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanyaan ya. Yang terakhir yang dari yang 5 itu tentang jasadnya itu Ustadz, mohon penjelasan Ustadz. Tentang yang hadis yang terakhir. Ayat yang terakhir yang ya. Bagaimana tubuhnya, bagaimana usang tubuhnya itu gimana maksudnya tadi? Yang hadis riwayat Tirmidzi, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya. Nah, yang terakhir yang kelima, dan tubuhnya bagaimana usangnya itu maksudnya gimana kan? Ya, baik Pak Haji. Hadis ini berkaitan tentang tanggung jawab seorang hamba kepada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu anugerahnya adalah diberikan jasad kan. Contoh, misalkan giginya itu pasti ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa rontok. Untuk apa rontoknya gigi itu? Apakah untuk hal-hal yang baik misalkan? Atau untuk hal-hal yang mubah? Mubah itu kan normal. Atau untuk keburukan misalkan untuk gigitin orang, untuk gigitin
apa makanan yang diharamkan dan sebagainya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya kenapa sampai usang badannya misalkan sampai cedera, digunakan oleh untuk apa? Nah, untuk bekerja mencari nafkah sampai cedera. Untuk apa nafkahnya? Memberi nafkah keluarga, untuk sarana prasarana beribadah, untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, itu dia akan menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi, kecuali kan lisan. Nanti kan tertutup lisan itu. Dan tangan, kaki, semua jasad itu kan akan menjadi saksi. Ya Allah, hamba sebagai saksi sampai cedera ini. Matanya sampai minus digunakan untuk apa? Jadi, maka ketika kita diuji dengan berbagai penyakit, kalau dalam hadis Nabi kan penyakit sakit yang diderita seorang mukmin itu yukafir anis sayyi'at, kan, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Karena jasadnya selalu digunakan untuk kebaikan. Misalkan gara-gara dia berangkat ke masjid, kemudian qadarullah dia terpleset karena jalan yang licin hingga kakinya cedera dan dia tidak bisa lagi berjalan dengan normal. Maka itu akan menjadi kenangan terindah bagi kaki itu. Dia akan menghadap kepada Allah menjadi saksi bahwa dialah cedera itu karena digunakan untuk pergi ke masjid. Maka di sini wa an jismihi fima ablah, badannya itu rusak, sakit itu gara-gara apa gitu. Atau gara-gara misalkan gara-gara berbuat maksiat. Ternyata karena kemaksiatan itu menyebabkan salah satu anggota badannya itu cedera gitu. Ya dia akan menjadi saksi bahwa dia telah melakukan kemaksiatan itu gitu. Tapi Allah punya rahmat kan. Orang yang meskipun anggota tubuhnya digunakan untuk kemaksiatan sampai cedera, kemudian dia bertobat, itu akan diampuni. Tapi kalau tidak bertobat, ya dia tetap akan menjadi saksi itu. Maka akan ditanya. Tapi tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dipastikan seseorang dia berdosa, maka ini kembali kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni atau Allah akan mengazabnya? Itu kan tergantung Allah. Wallahu alam bisa begitu, Pak. Jadi Pemahaman kan Allah. punten misalnya gini Tan, misalnya seorang tuh yang perokok gitu ya, perokok tuh diingatkan oleh dokter bahwa janganlah merokok karena akan merusak jantung, paru-paru, kanker tenggorokan dan sebagainya. Kemudian itu menjawab, ah nggak apa-apa, nanti juga ngerokok mati, nggak merokok juga mati. Berarti itu dia menyepelekan Ya, hadis itu ya bahwa apapun alasannya diminta pertanggungjawaban ya, Ustaz, karena bukan milik dia gitu. Jantung-jantung orang ya kedua air ngerokok ngerusak orang gitu. Kira-kira itu salah tadi ya. ya, karena jantung ini kan milik Allah, bukan milik kita Iya, kan. betul, betul. Bukan milik kita. Paru-paru milik Allah, bukan milik kita. Ya. Namun berita gembiranya, kalau bertobat pasti Allah akan ampuni. Itu berita gembiranya itu. Berita peringatannya, apapun yang dilakukan seorang hamba, semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin masih berkaitan dengan hal tersebut ya. Itu ada kata kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat. Ini maknanya apa Pak Ustaz? Apakah pada hari kiamat ini semua orang berdiri dan tidak bisa bergerak atau bagaimana? Atau makna lain Pak? Ya, itu kodama itu asalnya kodami. Kedua kaki seorang hamba kan belum beranjak pada pertanyaan. Ya, begitu cepatnya pengadilan Allah mendapatkan harus itu terus ilmunya. Allah tidak kesulitan
untuk mengadili makhluk meskipun jumlahnya begitu banyak. Bahkan hamba satu orang bisa segera ditangani gitu. Jadi nggak seperti pemikiran kita ketika kita ngantri di pengadilan misalkan, kita harus nunggu giliran nomor sekian, harus nunggu kapan, jam berapa, lama. Tapi bagi Allah, menunggu sedetik itu ketika bangkit pun langsung bisa, bagi Allah sangat mudah untuk mengadilinya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, kecepatan Allah, dan tidak dihalangi oleh banyaknya makhluk begitu. Maka disebutkan qadama abdin, seseorang, langkah seorang, kaki seorang pun itu sebelum dia bergerak itu sudah nggak perlu nunggu ngantri yang lain, itu sudah bisa diadili. Ini menunjukkan bagaimana Allah Maha Kuasa dan Maha Cepat gitu. Tidak seperti pengadilan manusia yang dia harus bisa leyeh-leyeh dulu, bisa ngopi dulu, bisa masak Indomie dulu, bisa apa, karena ngantri yang begitu panjang, karena banyaknya antrian. Bagi Allah tidak. Itu pemahamannya Pak Haji. Sahihul hisab, tepat sekali gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jelas Pak Ustaz. Teman-teman semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Barangkali satu lagi kalau memang memungkinkan. Izin saya Pak Agus Heri. Monggo. Ya, silahkan Pak Silo. Pak Ustadz, izin bertanya. Di dalam banyak surah di dalam Al-Quran, Allah seringkali bersabda atau bersumpah itu menggunakan waktu gitu ya, kata-kata waktu. Misalnya sampai misalnya wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, atau walaili idza yaqsa misalnya, dan banyak lagi. Sebenarnya hikmah apa sih yang Allah ingin sampaikan kepada kita umatnya tentang waktu, kenapa sering dijadikan sebagai sumpah kalau kita mau bilang begitu ya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, di dalam Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumul Quran, Imam Asyuti menyebutkan pertama, yang berhak bersumpah selain Allah itu hanya Allah. Manusia kalau bersumpah hanya dengan nama Allah. Kenapa Allah boleh bersumpah dengan makhluknya? Karena seakan-akan demi waktu yang aku ciptakan, demi pagi yang aku ciptakan, karena itu ciptaan Allah itu pertama. Kemudian, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Yang pertama adalah karena lisaminatil awqat, karena mahal dan potensi dan harganya yang begitu mahal waktu itu. Jadi sangat mulia, adimul waqt. Waktu itu memiliki nilai yang paling besar. Kalau dikaratkan itu emasnya harta benda itu ya waktu itu. Emasnya harta benda itu waktu gitu. Perak, besi dan sebagainya kalah dengan emas. Apapun harta benda kalah dengan waktu. Jadi waktu itu dahab, emas. Anugerah yang paling berharga emas. Waktu. Contoh, seseorang dia dikasih harta triliunan, tapi usianya dikurangi 1 hari, mau nggak? Dikurangi 1 tahun, kan tidak mau. Pasti dia akan memilih usia gitu, karena pentingnya waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Yang kedua adalah waktu itu adalah mayulahiku bil mar'i inda hayatihi. Waktu itu selalu menyertai manusia, nggak pernah kita lepas dari waktu. Nggak pernah kita bisa bebas dari waktu, selalu melekat dengan kita waktu itu. Gitu, karena sesuatu yang melekat dengan kita. Yang ketiga adalah bahwa waktu itu sebagai bukan hanya sekedar usia, tetapi dia sebagai anugerah atau modal kita hidup. Tanpa ada waktu ya nggak akan bisa melakukan apapun gitu. Maka waktu itu adalah modal, baik modal pahala ataupun modal dosa gitu. Sehingga Allah SWT menyinggung langsung kepada akar masalahnya, yaitu masalah waktu. Masalah modal besarnya itu, bukan hal-hal yang kecil. Dan setiap waktu itu memiliki nilai. Asar itu menunjukkan bahwa waktu yang sangat sempit. Maghrib berarti waktu yang sudah masuk ke suasana gelap.
Isya itu waktu yang seharusnya seseorang sudah memasuki pola pikirnya ke istirahat. Subuh itu waktu yang cerah. Seseorang harus memulai dengan semangat baru. Duhur itu waktu yang sangat terang, di mana kelelahan dan pekerjaan itu optimal di situ. Nah, waktu-waktu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada waktu yang istimewa. Tahajud adalah waktu malam yang saatnya hamba untuk bertahanus, bermunajat kepada Allah. Kemudian ada waktu sahur, waktu di mana pergantian shift malaikat, disitulah Allah bukakan pintu keberkahan pada saat sahur. Nah, waktu-waktu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan berbagai klasifikasinya dan dijelaskan dalam hadis ataupun dalam tafsir bahwa setiap waktu memiliki makna yang begitu agung gitu. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu itu adalah mengingatkan manusia jangan sampai kita lalai dengan waktu. Karena sering sekali ketika kita sedang luang itu lalai dengan waktu, bahwa waktu itu tidak akan kembali. Barangkali itu Bapak Susilo, wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira waktu sudah cukup lama kita berjumpa dan ini sudah lewat dari jam 7. Maka akan kita akhiri, dan sebelum diakhiri, Pak Ustadz silahkan mungkin closing statement atau mungkin kesimpulan. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana nih? Baik, Pak Haji Agus Heri, alhamdulillah kita memasuki tahun 2026. Bukan berarti kita tasabuh, tetapi faktanya waktu itu memang terus berjalan, tahu-tahu sudah 2026. Maka tentu menjadi introspeksi kita bagaimana waktu itu sangat berharga dan terasa singkat cepat. Maka kita hindari supaya tidak merugi keyakinan kita kepada Allah, keimanan yang kita kokohkan kembali, amal soleh kita tingkatkan, kemudian kepedulian, kebenaran ataupun kesabaran kita tingkatkan, dan juga kita yakin bahwa kanan kiri kita itu ada malaikat yang selalu menyertai, mengawal ketat kita dimanapun kita berada, dan baik dan buruknya itu kita yang menentukan. Allah sudah berikan usia, mau diisi baik ataupun diisi buruk, itu kitalah yang akan menentukan. Tetapi sesuatu itu waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hendaklah kita melihat ke depan jauh supaya kita bisa berbekal saat ini. Kemudian bagi orang-orang yang berdosa, tentu Allah SWT berlapang dada, membuka tangannya untuk mengampuni semua dosa, asalkan seorang hamba itu bertobat dan kembali kepada Allah. Kemudian fase hidup, ada masa Suara Pak Ustadz hilang, Pak Ustadz. Ya, suara Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Pak Ustadz. Haji tiba-tiba keluar. Maka sebagai kesimpulan, mari kita mulai tahun ini dengan lebih baik lagi dari niat, perbuatan, dan ibadah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah-langkah kita dan memberkahi kita, dan kelak kita akan menyambutnya dengan husnul khatimah insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.